Niat tuh, waktu bakso wajah tuh, niat. Bakso wajah yang mana bakso wajah? Praktekan ayah ngajarin anaknya, suami ngajarin istrinya. Mulai dari wudhu, dari sholat diperhatikan rukuknya bagaimana, i'tidalnya bagaimana. Diterangkan, ini kalau begini batal, begini enggak batal. Terus diperintahkan sholat. Ayo sholat. Istrinya, malam suaminya bangun tahajud, istrinya dibangunin. Dek, sholat yuk, ayo sholat. Ayo sholat, walaupun nanti akan ada, Masya Allah, amukan dari istri. Amukan dari istri, saudara-saudara, ini pengakuan para suami. Dan sebaliknya ketika istri bangun, perintahkan suaminya saya sholat. Mas sholat, mas sholat, ayo mas bangun sholat. Suaminya mengeluarkan hujatan demi hujatan. Ancaman demi ancaman kepada istri yang ngajak sholat. Kan luar biasa ya. Istri ngajak ke surga diancam dengan berbagai ancaman yang mengerikan saudara-saudara. Itu terjadi zaman dahulu dan zaman sekarang. Karena setannya sama. Betul tak betul? Betul tak betul? Nah, makanya ada lanjutannya. Wastabir alaiha. Dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat tadi. Bersabarlah dalam mengajak sholat. Bersabarlah dalam khusyuk untuk sholat. Bersabar dalam menerapkan adab-adab sholat. Kenapa? Karena setan sholat itu setan yang paling tinggi pangkatnya. Di samping setan perusak rumah tangga. Itu setan sholat. Berbaris-baris menghalangi, jangan sampai orang ini sholat. Kalau udah sholat jangan sampai sholatnya diterima. Kalau ada diterima jangan sampai pahalanya penuh. Terus setan itu berjuang. Makanya kita bukan dikatakan wasbir alaiha, tapi wastobir alaiha, ada tambahan toknya. Sama-sama artinya sabar tapi beda. Kalau wastobir alaiha ini kamu harus berjuang untuk bisa sabar. Kalau wasbir ya udah terima sabar deh, sabar. Itu namanya sabar. Kalau wastobir alaiha, kamu harus berjuang untuk sabar. Karena ini urusannya urusan sholat. Ya urusan sholat. Sabar untuk cari jamaah. Sholat sendiri sama dengan tidak sholat. Kewajiban gugur, tapi pahala cuma satu. Sama dengan tidak sholat. Kalau mau pahalanya besar jamaah. Jamaahnya adanya cuma istri. Istri belum sholat isya, tapi sudah tidur. Pertanyaan saya, bangunin istri yang udah tidur belum sholat isya untuk diajak berjamaah sholat isya. Kira-kira perang atau enggak perang? Oh, ini pengalaman semua. Perang atau enggak perang? Perang. Bentar lagi, sampai enggak ada kata lagi. Karena kedua-duanya akhirnya tidur. Dan akhirnya setannya menang. Dua-duanya akhirnya enggak sholat isya. Bangun-bangun jam 8 pagi, ya kamu sih enggak bangunin dari mana gitu ya. Insyaallah. Wastabir alaiha, bersabarlah, bangunin suami, bangunin istri untuk sholat. Cacian, makian, ekspresi wajah yang enggak enak, semburan kalimat, itu semua setan yang lagi nempel. Wastabir alaiha, sabar dalam mengerjakan sholat berjamaah. Tunggu, ayo berjamaah, bersabarlah, sempurnakan. Ya, rukuknya ya jangan tergesa-gesa, sujudnya yang benar sujudnya. Baca Al-Fatihahnya pelan-pelan tartil, jangan tergesa-gesa yang sabar. Sabar betul dalam melaksanakan sholat, khusyuk untuk sholat dan lain sebagainya. Wastabir alaiha. Hasilnya apa ini? Nah, ini loh yang penting. Kalau kita sudah mengamalkan semua itu, ya kalau kita sudah mengamalkan semua itu hasilnya adalah la nas'aluka rizqa. Ini tafsirnya banyak. Kalau diterjemahkan di sini, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Sejak kapan Allah minta rezeki kepada Nabi Muhammad SAW? Maksudnya apa ini? Makanya kita enggak boleh membaca Al-Quran dari terjemahannya. Karena bisa artinya beda 180 derajat. Terjemahan, tapi bukan itu maknanya. Maka nanya kita kepada ahli tafsir. Apa ini maksudnya?
kami tidak minta rezeki kepadamu. Maksudnya adalah Allah tidak mengharuskan Nabi Muhammad SAW menjamin rezeki orang lain. Enggak. Saya enggak suruh kamu menuhin rezeki-rezekinya orang itu, enggak. Yang saya suruh kamu sholat, ajak keluargamu sholat. Saya perintahkan kamu untuk sholat, saya perintahkan kamu perintahkan keluargamu untuk sholat. Bukan kamu mikirin gimana fulan makan, gimana fulan, bukan itu. Enggak, kenapa? Urusan rezekinya orang-orang sudah jadi jaminanku. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki mereka semua sudah aku jamin. Jadi kamu tidak bertanggung jawab terhadap rezekinya siapapun. Ya, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ayat ini adalah jaminan. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kamu enggak usah pusing karena Allah enggak perintahkan kamu untuk membuat rezekimu. Allah enggak perintahkan kamu untuk menetapkan rezekimu. Allah enggak perintahkan kamu untuk mencari rezekimu, enggak. Yang diperintahkan kamu disuruh sholat dan perintahkan keluargamu sholat. Didik keluargamu sholat. Ajak keluargamu sholat. Itu yang Allah suruh. Kalau betul-betul ini kita yakini, kita jalankan, janjinya Allah Ta'ala, nahnu narzukuk. Kami yang akan selalu memberi kamu rezeki. Nah, ini harus saya ulang-ulang ini. Nahnu narzukuk. Kami, kata Allah, yang akan selalu memberimu rezeki. Kami akan selalu memberimu rezeki. Pertanyaan saya, kalau Allah bilang kami akan selalu memberimu rezeki, berarti yang menerima pernah enggak putus rezeki? Enggak. Kami akan beri rezeki, don't worry about it. Betul Inggrisnya? Ya, ojo odi, ojo ragu, ojo bingung. Ya, jangan resah, jangan gelisah. Urusan rezekimu kami yang akan memberi. Pertanyaan saya, lah kalau Tuhan kita sudah ngomong kami yang akan memberimu rezeki, seharusnya hati kita tentrem atau enggak tentrem? Tentrem atau enggak tentrem? Tenang atau enggak tenang? Nah, kenapa selama ini kok hidup kita enggak tenang? Dan tidak tenangnya gara-gara urusan ngaku. Kenapa selama ini hidup kita tidak tenang dan tidak tenangnya